Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin, hamba Allah jamaah salat maghrib, majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia. Tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita menyampaikan selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu dan guru-guru kami yang mulia yang berhadir. Baiklah, pada malam ini kembali kita lanjutkan pengajian. Dan mohon maaf malam Kamis yang lalu saya berhalangan secara mendadak mau ke sini, tahu-tahu ada hal yang harus saya selesaikan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat Al-Qur'an surah An-Nahl atau An-Nahl, An-Nahlu ayat ke-78 berkaitan tentang kondisi kita manusia pada saat kita dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing, dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a absara wal afidah la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah mengeluarkan kita min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita masing-masing. Butun, arti butun yang perut. Maka ji hurung yang pa ji bu le tha ke khun ô ma ke tha butin, maka pa tha ke butin, harga tadai pejebu tha butin nikah. Maksudnya sudah terlihat perutnya besar karena banyak makan. Jadi bahasa Arabnya itu butnon, jamaknya butun. Nya urang karai perut keun butin, ketha butin ya. Allah mengeluarkan kamu, maksudnya kita semua ini, dari perut ibu kita masing-masing. Dan ini adalah proses reproduksi. Proses manusia itu lahir turun-temurun, generasi ke generasi. Pada saat kita lahir, la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apapun. Sehingga la ini juga diterjemahkan double dalam bahasa Aceh. La sebenarnya tidak tahu. Orang tengok double lah. Mana itu pula? Yang kelah itu pula. Hana itu pula. Payah dah balik. La hana itu pula. Jadi kita semua tidak mengetahui apapun pada saat kita lahir, karena kita masih 0 hari. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah menjadikan pada kita semua ini as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, mata, wal afidah, dan hati. Ini adalah mewakili dari indera-indera yang lain, karena tengah kepegahnya heboh indera. Kalau kita dulu menghafal ada 5 indera. Bahasa Sanskerta disebut panca indera, karena Pancasila kan 5 sila, Pancasila. Ini panca indera ini tidak disebut dalam ayat ini, tapi disebut dulu tri indera. Ada 3 indera. 3 indera ini mewakili keseluruhan indera-indera yang lain. Karena pada manusia itu ada panca indera, di samping yang 3 ini ada yang lain lagi. Yang nak sebut hino, gelinyung untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk berfikir. Ada 2 lagi tidak disebut, yaitu kulit untuk merasakan kondisi. Ulupi, usuum, ututung, pakai kulit dengan perasa kita. Satu lagi, perasa daripada cita rasa, lidah.
yang nak keung, nama meh, napit, itu bukan dirasa dengan kulit. Rasa pakai lidah. Cina nama meh gemat. Oh mah nama meh ya mungkin. Jadi kulit alat perasa untuk merasakan kondisi atau hawa. Panaskah, dinginkah, sementara lidah itu untuk merasakan bagaimana cita rasa, manis, pahit dan sebagainya. Dan ini tidak dicerita masalah lidah dan masalah kulit, karena mau difokuskan bicara ayat ini dengan fungsi mata, fungsi telinga dan fungsi hati. La'allakum tashkurun, agar kamu itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya yang Allah ciptakan. Kita lihat oleh Imam Khazin di dalam tafsir Khazin beliau, ini jilid yang ketiga, pada ayat ini beliau menjelaskan tammal kalam li'annal insana khuliqa fi awalin al-fitratu. Terlihat dari kalimat ini bahwa kita manusia diciptakan pada awalnya fitrah. Kita ini semua fitrah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua kita dilahirkan dalam kondisi steril. Fitrah itu steril. Orang belum ada kejahatan. Masih betul-betul putih bersih. Sehingga ayat ini itu dijadikan di dalam teori pendidikan. Itu biasa yang kuliah di Fakultas Tarbiyah, JIN, atau di Fakultas FK yang jurusan-jurusan pendidikan itu ada teori pendidikan di mana manusia ini itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan dalam bahasa umum di dalam ilmu keguruan atau ilmu pendidikan, dalam ilmu edukasi, kita semua ini dilahirkan dalam keadaan menggunakan teori tabula rasa. Kalau kita masih ingat, teori tabula rasa, lilin putih. Artinya semua kita ini pada saat lahir nol semua, rekening masih nol. Rekeningnya sama semua, buka rekening udip. Pada saat kita dilahirkan itu sama, saldonya nol semua. Dalam keadaan yang steril. Maka orang-orang pencipta istilah itu menyebutnya dengan tabula rasa, yang artinya lilin putih. Lilin kan galam getut, kan galau habis lilinnya, mata utuh ya. Dianggap sebelum itu diganggu, sebelum dijamah, sebelum diintervensi, sebelum digudagadi, sebelum diutak-atik, kita ini semuanya steril, sama semua. Malim that ino kau reung, betul lah sama ngaurung yang bangai tak ino, karena modalnya sama semua. Kenapa kemudian jadi orang alim? Karena proses pendidikan. Kenapa dia jadi orang yang tidak mengetahui apa-apa atau jahil? Karena juga tidak diproses dengan pendidikan yang baik. Tapi modalnya adalah sama, nol semua dari angka yang sama. Itulah mungkin ya sekilas bagi yang sekolah umum itu dengan istilah teori tabula rasa. Sebenarnya teori itu adalah dari agama kita, dari Islam. Yaitu dari hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, semua kita dilahirkan dalam fitrah. Dan tolong tidak terbalik. Ketika ada orang tidak belajar tafsir, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar versi Islam, lalu belajar versi umum saja misalnya, versi edukasi umum, jangan dibilang, seandainya kita orang Islam, itu jangan kita katakan bahwa ayat ini rupanya cocok dengan teori tabula rasa. Jangan seperti itu. Jadi tentang Quran tirunya. Balik. Teori itu rupanya cocok. Maka teori itu boleh dipakai. Karena teori-teori itu tidak semuanya salah. Tidak semuanya antagonis. Tidak semuanya berseberangan. Ada juga yang seberangan, ada juga. Contoh teori Darwin. Yang kita ngomong teori Islam.
Teori Darwin mengatakan bahwa manusia ini adalah proses evolusi, perubahan dari buah wal engkong. Nya je dengar teori Islam. Karena katanya manusianya kan dari buah. Tapi kita reproduksi dari manusia juga. Buah bit. Monyet. Bukan berarti kita itu dari monyet. Hanya masih ada tu pakai teori Darwin tu saya lihat. Kemarin ada saya ikut satu acara level nasional. Masih dipakai itu. Gambar buah manusia. Oh mah, mana ke pakai teorinya? Apa ketemu foto zamannya? Teori itu ada, betul. Teori Darwin ada, tidak dibantahkan. Karena itu konsep Darwin. Tapi kan dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan. Adapun manusia berasal dari buah. Ya, nah. Tapi manusia berasal dari Adam. Kita berasal dari Nabiullah Adam, dari nenek kita itu, kita terus menerus berkembang biak. Sampai ya kapanpun itu bukan proses daripada monyet sebagaimana diyakini oleh Darwin. Itu teori menyimpang. Tapi kalau tabula rasa itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Artinya manusia pada saat dilahirkan bagaikan kertas putih atau bagaikan lilin putih, menunjukkan bahwa tidak ada kekotoran. Datang ke fotokopi kertas dikasihnya kertas, pasti kertasnya macam baru. Hanya cuma kalau mana sapu. Beginilah kita dilahirkan dalam keadaan bersih. La ta'lamuna syai'ah. Dan kita tidak mengetahui apapun, belum punya ilmu. Ana balahe ka wisuda ju. Ana balahe ka taman ikra. Ana semua dari tidak mengetahui apapun. Wa mubdi'uha, dan pada dasarnya kita berawal dari khalian anil ilmi wal ma'rifah. Kita hadir ke dunia ini kosong daripada ilmu dan ma'rifah. Belum ada tahu apa-apa. A kalau daturi, B kalau daturi, alif kalau daturi, ba kalau daturi, apapun, maka kita ini adalah sama pada dasarnya itu. La yahtadi sabila. Tidak ada kemajuan atau tidak ada jalan, tidak mengetahui apapun pada dasarnya itu. Kemudian Allah memberikan kita melalui proses pendidikan. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagimu itu, bagi kita adalah pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah hati, ini indera. Yakni annallaha subhanahu wa ta'ala innama a'takum hadiwil hawasa litantaqilu biha minal jahli ilal ilmi. Yang Allah berikan ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, ini namanya hawas. Dari kata hissun, indera perasa, ya, indrawi. Dan tujuannya adalah, dengan adanya indera ini, litantaqilu biha, kita bisa intiqal. Bahasa agama intiqal maksudnya berpindah. Kita bisa beralih. Dari mana kita beralih? Minal jahli ilal ilmi. Beralih dari bodoh kepada berilmu. Alat beralih dari bodoh kepada ilmu, alatnya adalah menggunakan indera ini. Menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan hati. Itu sebagai alat untuk memindahkan kebodohan yang ada pada diri kita, terganti dengan pengetahuan. Maka orang berpengetahuan adalah orang yang menggunakan mata, orang yang menggunakan telinga, dan orang yang menggunakan hati. Karena itu alat mencari pengetahuan. Yang kengelihnya alat. Alat kongkut pakai sikin. Alat koh bangai pakainya, pakai hati, pakai mata, pakai telinga. Inilah sebagai alat untuk memindahkan keadaan orang-orang bodoh kepada orang-orang berilmu. Faja'ala lakumus sam'a,
dan Allah menjadikan bagimu itu telinga. Untuk apa telinga? Litasma'u bihi nususal kitabi, yaitu untuk kita mendengarkan nas-nas Alkitab, ketentuan-ketentuan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Alkitab di sini Al-Quran. Jadi mendengarkan seruan-seruan Al-Quran, mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran, mendengarkan perintah Al-Quran, dan juga mendengarkan apa yang menjadi larangan-larangan Al-Quran. Dengan disebutkan nususal kitab, maksudnya semuanya ajaran agama itu kita dengar dengan telinga yang Allah berikan. Bukan maksudnya saja mendengar dalam makna suara, tapi mendengar dalam makna mengindahkan. Ya urun dengar bang. Dengar bang yang dua makna ji. Pertama memang tak dengar bang. Kagak bang, baik kali kau pegah apa? Dengar. Yang makna pertama memang harus tak dengar. Punya kita yang tengah tak pegak rapat, piuh rapat lah saat. Piuh lah rapat. Punya kita yang tengah lain-lain, dengar bang, tengah mendawam tu. Tengah tabuat Quran pi, tengah tabuat Quran Allahu akbar. Yang kajak piuh lah saat. Dengar karena perintah mendengar. Yang kedua, bukan hanya mendengar suara, tapi juga mengindahkan akan apa isi dari seruan itu. Maka keun puh nak dengar ya. Dengarnya maksudnya kan dengar gelimang mata, kan dengar gelimang mata. Tapi mengerjakan. Itu kan kata pegak ke model ini. Tega bang, piuh le tak ada bang. Kontrol nak sembahyang. Karu-karu le bang. Yang pi rukuk dari je rukuk. Yang SMS. Piuh le sahabat tengah ke bang. Yang salah bang. Benar okey. Itu untuk diindahkan. Artinya menghentikan aktivitas. Bukan diam. Baik. Jadi kenapa disebut mendengarkan nususal kitab? Karena kalau tidak disebut nususal kitab, kita harus menyebutkan dengan banyak sekali. Untuk apa telinga mendengar ini, mendengar itu, mendengar. Dah pegah je tak uraian. Dah pegah karena hansip bahasa dah pegah. Lalu disingkat mendengar seruan Al-Quran. Taboh kita kun mandui dalamnya hidup. Semua masuk ke sana. Itulah fungsi daripada telinga kita. Mendengar pendapat. Dalam kitab saya hidup. Tanya bila tak mendengar. Bahkan bila dengar dengan pegah. Pertama bila dengar dengan pegah. Yang kedua bila orang dengar dengan orang pegah. Harus lagi nyan. Kalau dalam berbagai keterangan kitab-kitab. Pertama bila dengar dengan pegah. Kedua, bila orang dengar, dengan orang pegah. Tapi miola orang pegah, need orang dengar, kahek ngan. Cina khatib. Khatib hanya satu orang boleh naik. Orang dengar, hanjik kurung peluk. Guna pegah putra. Maksudnya, ini kita mazhab Syafi'i. Baru na orang dengar khutbah, musul peluk. Geik khatib sido. Itu belum bisa untuk menyampaikan rukun khutbah. Dalam kaedah fikih. Seolah-olah mana? Anjir pegah lah, Orang dengar kalau mesti. Bila orang dengar ile, benar mempulau baru kiranya angka minimum pendengar minimum dalam prosesi khutbah Jumaat versi Imam Mazhab Syafi'i itu mesti banyak orangnya, sampai 40 orang, dan itu berdasarkan juga dalil-dalil. Walaupun itu khilafiyah dalam mazhab yang lain. Intinya adalah apa? Harus banyak yang dengar dengan yang bicara. Maka buat rela le orang pegah dengan orang dengar. Anam dah home dengar pi. Haji pi mana je yang kejit hanjit le tak orang pegah. Bila orang dengar. Yang kedua terlihat juga bahawa alat pegah dengan alat dengar lebih le alat dengar. Alat pegah pun babah lidah. Apa? Alat dengar wiunan ke pasang corong oleh Allah Ta'ala. Bila dengar dengan pegah. Sengaja ada pegah alat dengar bila. Alat pegah. Tak apa. Maksudnya baik le pegah. Ni dengar. Jadi cepah cok porsi bila dengar. Orang down kau tahu yang dengar. Yang lu pegah. Makanya hanya lihat orang pegah ni. Kira untuk malam tengah ke elok-elok. Maksudnya lu duduk mereti. Duduk yang hantar dengar. Jadi malamnya jatah lu pegah. Drone dengar. Jadi guna pegah bahawa. Ya mesti.
Mesti banyak mendengar daripada menyampaikan. Lalu wasunnata, bukan hanya mendengar nas-nas Alkitab, maksudnya Al-Quran, tapi juga nas-nas Al-Hadis atau As-Sunnah. Utaya ke nasnya. Nasnya itu konten istilahnya. Udah pegah. Redaksi. Nas Al-Quran, redaksi. Menyebut nas Syafi'i, itu apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Menyebut nas dari segi dalil, itu nas Al-Quran, nas Al-Hadis. Jamaknya nusus, teks Al-Quran, teks hadis. Nas. Ya. Wahya adalah ilu as-sam'iyah. Dan itu adalah sebagai dalil pendengaran. Litastadillu biha ala ma yuslihukum fi amri dinikum. Karena di dalamnya terkandung apa yang menjadikan kemaslahatan bagi kita, yang disampaikan oleh agama kita. Semua yang diperintahkan dalam agama itu kemaslahatan untuk kita semua. Hana perleh ke droga Allah umbeu hana perleh. Coba nanti dilihat dalam kitab Hikam. Terjemah saceh mentang. Allah geyunya geyujeh bak getanyo. Adapun geyunya geyujeh kanlah kepentingan Allah yang meyu. Tapi kepentingan getanyo yang geyu. Maka Allah hana perleh apapun dari gemeyu bak getanyo. Maksud geyu sembayang. Pertanyaan. Perlu apa Allah dari kita salat? Putra perlu Allah. Hana tepu pegaknya. Hana tepu pe. Karena Allah memang tidak butuh semua itu. Maka pusi geyu. Geyuannya kepada getanyo. Beda tak dengan getanyo meyu. Tanyo tak meyu ba orang ke getanyo. Ke orang yang puput bisa seputan. Ya, bisa hanam tepuna pe. Ya, musuh getanyo berisi. Hanya kena kerja tak. Putra nek. Urut ruang dia. Ayo urut ruang katanya. Apa manfaatnya? Katanya manfaat katanya yang meyu. Leh tak meyu aje. Atau KMN juga di. Tapu pitai. Ya, kamu hanya kerja. Terima kasih banyak KMN juga di. Jadi leh tak meyu pun tanya cak faedah. Kayu urut ruang dia. Dia orang yang lain tapu pi. Nyo ni pilih long 2020 pun ni pilih long. Bira kata tu. Dia urung pilih, tapu pitan. Yang faedah ke yang meyu. Nah, kena pegah putra. Beda dengan meyu Allah. Allah ke meyu, ke sembahyang, puasa. Ke faedah ke yang meyu. Dikedi mesti tanya, mana Allah Ta'ala iron yang meyu putra. Hai baik katanya long meyu, long hana mengambil manfaat dari apapun. Bahkan kekelah hadis kudusi. Mestidraw baik kat sembayang. Pisah silung tetap Allah hekun. Hana berpengaruh. Jadi. Nyan hinan kena pegah bahawa. Jelas. Perintah mendengar semua itu adalah untuk kita. Untuk kemaslahatan kita. Gedham judi. Ya ke getanya. Gedhamnya, gedham je. Geyunya, geyu je. Semua. Maka Imam Ibni Atha'illah As-Sakandari itu menulis dalam bait daripada kitab hikamnya bahwa apapun yang Allah perintahkan itu sama sekali bukan kepentingan Allah tapi untuk kemaslahatan kita sebagai hambanya. Apa betul sih? Lalu waja'ala lakumul absara. Allah menjadikan atau memberikan kepadamu itu pada saat kitanya lahir karena mata litubsiru biha untuk kita menyaksikan, melihat ajaiba masnuatihi, keajaiban yang diciptakan oleh Allah sehingga melahirkan keajaiban kepada pencipta. Ajib. Jamak ajib adalah ajaib. Maka menyebut yang kahirun tapi hadakun
Ajaib. Ma getayu pokoknya ajaib tat. Aneh, ane ajaib. Aneh bin ajaib. Binnya ke ane. Jadi mina ulun tanya. Aneh yang tu ane. Pas jawab anehnya ane ajaib. Han betul sen aneh bin ajaib. Binnya ke ane. Aneh bin ajaib. Ya, tapi baiklah sama dia hantu aneh bin ajaibnya. Habis lagi ila arwahi bin kan. Tapi yang dan pegah anehnya ane ajaib. Kenapa dikatakan ajaib atau ajibun mufradnya? Karena menimbulkan kekaguman. Kalau laut iya je kena hana di tsunami lah yang peristiwa kan. Kok bisa ianya truk abineh kaideng ya trek lelom dan sampai hana kuwut ianya. Hana kuwut iya lagi-laginya tapi itu pasti diciptakan oleh Allah yang wahdaniyah, yang esa. Kalau yang gunung lebuhnya menyokon Allah pegat gunung so kena tambak nya laginya. Nyon laginya lu. Dia tak tambak ngombeko dumna tambak lagi tanya. Dumna tak tambak ngendam truk hana mungkin. Artinya yang pencipta kekaguman luar biasa kepada yang menciptakan terhadap masnu'at produk Allah, masnu'at ciptaan Allah, masnu'at buatan Allah yang tidak mungkin akan dilakukan oleh selain Allah. Dan itu dilakukan oleh Allah sendirinya. Dalam ilmu tauhid yang geun esa fi'il. Kan esa Allah itu tiga aspek. Keesaan Allah terdiri dari tiga aspek. Pertama esa zatnya. Zat Allah sidro hana dualisme. Sebab menyona dua gepegah kedua oleh Allah. Lau kanat sekiranya ada dua Tuhan alihatani lafasadata. Sekiranya ada dua Tuhan, itu akan hancur. Bumi ini hancur, semua hancur. Bahkan berkompetitif, bersaing. Karena setiap yang dua cenderung kepada bersaing. Maka akan kalah satu, menang satu. Maka hanya dua. Allah itu tidak mungkin dan mustahil Allah itu dua. Buktinya bahwa Allah mengendalikan alam ini, semesta ini sendirinya. Yang geyu yang kenyan. Hai urau ikah wate urau. Hai malam ikah wate malam. Hai bintang ikah hidih muen. Gebek atentreng kena. Ancu gop ino. Jadinya berada pada porosnya. Hai mata urau kata berputar saja pada porosnya. Hai bulian berputar pada porosnya. Bek melihat hanya melihat. Maka dalam Al-Quran wasyamsu wal qamaru atau wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Dan bumi itu berputar pada relnya, jalurnya. Jadi hana cok jalur kau. Kalau kita tanya kai pegat hari-hari hamba jalan, nah cok jalur kau belum. Jadinya menunjukkan bahwa yang mengendalikan itu adalah esa, yaitu Allah. Kedua esa sifat. Sifat Allah le bahkan tak terhitung. Mayan tafali katanya yang kan 20 boh. Yang bujut yang 20. Ya tuhnya kahait tak oleh kalau tak terhingga. Jadi sifat 20-nya kan batasan, bukan batasan. Bentuk sifat Allah 20. Hana 20 sah. Hana 20 sah. 20-nya enggak salah tanya secara tauhid. 20 itu sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Sungguh sifat Allah itu tak terbatas. Nah, walaupun Allah itu punya sifat banyak, tapi bukan banyaknya Allah. Berbilang-bilang sifat, tidak berbilang-bilang al-qudama. Berbilang-bilang sifat, tidak berbilang-bilang yang punya sifat. Tetap yang punya sifat adalah satu. Sedangkan sifat pada yang satu itu banyak sifatnya. Mungkin orang jamaahnya lebih kental lagi jelas lagi husna ini ya. Husni ya. Itu dalam kitab tauhid. Yang ketiga ini yang mau saya sampaikan, yaitu esa Allah dari segi af'alnya, fi'ilnya, perbuatannya, masnu'atnya, ciptaannya. Yang esa Allah yang pegat gunung
ya Allah itu. Yang pegat laut, ya Allah itu juga. Allah yang cipta gunung. Hal ini berbeda dengan kita yang tentu memiliki keberagaman terhadap sebuah produk, sebuah ciptaan. Tanya rame-rame itu. Bahkan sebuah model le ciptaan. Ija kon sebuah pabrik, le pabrik. Mikrofonnya le pabrik. Hai pegat le tawa, hai pegat le la ilom dan sebagainya. Gelah kon sebuah pabrik. BO barang kalau pabrik itu. Dan Allah Taala sendiri menciptakan jagat raya ini. Lalu dijelaskan lagi bahwa fastadallu biha, dengan kita menyaksikan masnu'at, artinya ciptaan-ciptaan Allah yang beraneka ragam, itu menjadi dalil ala wahdaniyatihi, keesaan Allah dalam sifatnya itu. Wahdaniyah esa. Wa ja'ala lakumul afidah. Yang ketiga, Allah jadikan bagi kita hati lita'qilu biha, agar kita bisa berfikir. Ai litafhamu, yaitu memahami. Berfikir, memahami itu menggunakan indera yang bernama hati. Wa tafhamu ma'aniyal asya' allati ja'alaha dalailu wahdaniyah. Juga setelah kita memahami semua yang kita rasakan ini, tetap menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu satu. Allah gepegat kitanya dan juga gepegat bentuk kitanya. Sehingga berbagai bentuk manusia ini juga diciptakan oleh Allah yang satu. Nah, dalam surah Al-Quran, Pak Nasir sering nafalirone. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yaitu Allah yang menciptakan kamu, membentukmu dan mengimbangkan diri kamu. Tanya keimbang oleh Allah. Nya urang tumbun berarti jaro-jaro je tumbun. Nya keimbang. Nya urang pijut ya tente hana tak urang pijut gelinyung gelumpah rea. Hana imbang drian. Jadi keimbang oleh Allah Taala. Menansit keimbang dari segi beban. Oh nyan urang gasin mangat be jera agaknyan hana gepu wajib zakat li Allah. Nyan kan keseimbangan maksudnya. Kan hanya seimbang tu boh. Oh nyan urang kaya tayu jauh haji, karena nyan kaya wajib jauh haji, keseimbangan. Berarti putra je kekaya ngan je ke gasin imbang mendua. Hanje tak kun le tanya de. Ai ro kupah gasin bak uhi, pakon hana wajib jauh haji. Ante nak imbang rala ilam, kah hana pahalanya idenyo. Di urang kaya, artinya dengan kekayaan wajib jauh haji. Mendapatkan kelebihan dari segi yang lain. Yang tak pegah bahawa imbang mendum. Gasin, hana wajib jauh haji. Kaya wajib jauh haji. Sama dengan imbang sih. Jadi, nyan fa'adalak ehun. Seimbangkan. Oh, mana miat. Mentang anu miat. Hai, tunda anu miat. Walaupun anu miat hana lu semaju. Tapi anu miatnya kan galak jajan istilah haji. Anu miat mentang. Gupu seimbang putra. Hai anu miat. Hai bocel-bocel. Hai anu banyak. Dikatakan galak jajan. Jajan ini, jajan itu. Kenapa puasa tadi? Anu banyak. Gupu seimbang kenarat. Hai urang ci. Iron yang kasureng makanan. Biar lagi urang hentam makanan. Iron wajib puasa. Itu namanya balancing. Diseimbangkan dengan usia kita dan sebagainya. Termasuk diseimbangkan antara masa seorang ibu menyapih anaknya. Ini kan keseimbangan cipta oleh Allah. Disesuaikan pajan anak miat itimoh gigau. Itu dalam ilmu anak, ilmu tubuh anak. Seorang bayi pada usia 2 tahun, maka dia akan tumbuh gigi. Umur 2 tahun. Ya sekitar itulah. Maka perintah dalam agama, geyulah anak miat, umur ya 2 tahun maksimal. Artinya putra, seimbang antara usia bayi tumbuh gigi dengan masa seorang ibu menyapih, gelah, melahkan anaknya. Menyapih.
Pakan lagi nyan supaya seimbang. Sekira jih pegat aturan. Bayi itimoh gigo umur situn. Gulhah umur 2 tahun. Berarti situn nyan ikut mekap. Nah, hana imbangan. Jadi kagak setel ya Allah. Saat bayi tumbuh gigi, saat itu perintah menyapi. Alanya lom. Masa kelahiran dengan bayi berikutnya. Kalau orang itu subur, anak mi rapat bahasa Aceh. Rapat anak ke. Yang mi anak ke rapat, itu kan sekitar 1 tahun 2 tahun selisih. Nah, situn karena adik nah kira-kira. Jadi begitu adiknya itu besar sampai usia 2 tahun, si kakak atau abang nyan kabak watelha. Maka watai ibu gebi ia bayi hanam karang-karang. Karena bekat yang kalewat, nyo kala ilom, kalewat ji. Kala ilom, sekira usia lah nyan mesul peut tahun. Berarti peut boh gantung-gantung. Sebab bekat ikul abang, ilom mentang jatah. Adik pun sudah ada misalnya. Jadi yang khunfa adalah dalam tafsir. Allah keseimbangkan dari seluruh aspeknya. Seluruh segi. Urinang hana wajib jak Jumat. Uragam wajib. Yang seimbangan ni. Pakan urinang hana wajib. Buh menyoinang agam wajib jak Jumat. Watewa Jumat. Keman 2 ada. Nepreh lehai mak ilom ka go Jumat thi nhau tagun bu le pun karat. Oh nyoi gata pi tawo Jumat ilom pi wo Jumat ka ke diurangkan payah preh le gemagu urina. Sebab gemagu nawai beno hanjui kan ka kerja Jumat thi. Maka urinang gi magu na jui rumah uragam kerja Jumat. Baik balik. Baik pi uragam ka Jumat teguo Jumat nyan pitan masak tepu be. Sengaja seolah-olah ke kun haurina kata sengaja yang hana tayu Jumat. Supaya teguo suami bak Jumat, kabereh makanan di rumah. Tapi menyohana tetaguan tepu ke suami jak Jumat, ya janda wajib menang kira-kira. Yang keseimbangan guno. Jadi itu makna fa'adalak dan cukup luas di dalam tafsir. Kemudian sedikit lagi, ini belum habis satu ayat kita bahas. Hadihi wa qala Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi yang menafsirkan ayat Al-Quran dan sebagai yang menulis kitab pertama di dunia dalam sejarah penafsiran Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Namanya kitab Al-Quran, Tafsir Al-Quranul Azim atau disebut Tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fi hadhil ayat, dalam ayat ini yuridu litasma'u mawa'idallahi. Kita diperintahkan maksudnya agar mendengar nasihat Allah. Apakah dengan telinga, dengan mata, dengan hati itu semuanya mengarah kepada mendengar mawa'id, nasihat, mau'izah. Wa tubsiru ma'an amallahu bihi, dan kita menyaksikan semua nikmat Allah yang kita rasakan. Min ikhrajikum min butuni ummahatikum. Kita saksikan itu sejak kita lahir, itu sudah terlihat. Menyo dengan ilmu canggih kadeh taunya dia kalau melahir kan. Hai nak kerja bak pun. Bak rumah bak doktor ke USG apa namanya. Ya periksa dalamnya kalau melahir kadeh tahu punya jamun kalau menalatnya. Aku tahu dah pernah lahir dan dakalan. Ini kaji dakalan malah min ha lahir sudah terlihat itu di komputernya, di layar monitornya. Itu yang kita saksikan adalah bahagian daripada nikmat Allah dan kita di dalam kandungan itu berproses. Ya, berproses mulai dari nutfah, ya, mudghah, alaqah yang terus berproses sampai 9 bulan sudah sempurna semua, sudah ada telinga-telinga kita di dalam, sudah ada hidung-hidung di dalam, sudah ada semuanya, baru istilahnya baru gebuka layu. Artinya lahirlah kita ke permukaan dunia ini sudah membawa telinga yang tadi. Geliungnya dicipta oleh Allah dalam kandungan. Kan wate lahir bet salah. Lepas begah kemudian gepegat geliung. Nyan kan ban lahir bulat lagi rantang kan duduh timoh geliung kan. Memang karena dari dalam kandungan itu dengan indera kita. Nyan bahagian daripada kekuasaan Allah. Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun.
tentang bagaimana manusia ini berproduksi. Icok oleh ahli biologi, ya, dijadikan sebuah ilmu reproduksi manusia, ilmu berkembang biak manusia. Semua itu punya Al-Quran. Maka dokter-dokter itu sangat paham. Kalau dia dokter muslim, dokter mukmin, selain ia memahami ilmu reproduksi, pasti dia kagum dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Dan tidak sedikit ahli-ahli ilmu kandungan itu dari orang-orang barat, ketika mereka sudah banyak tahu ilmu itu, ternyata baca Quran, baru mereka kahek di tamono rupanya 4 lang ayat Quran. Nah, jadi mereka masuk Islam dengan menyaksikan ayat Al-Quran ini. Bahkan inilah yang dipelajari oleh Ibnu Sina. Memahami semua kandungan ayat ini, Ibnu Sina menulis rangkuman-rangkuman ilmu. Ini kan masuk kategori ilmu tabib, kedokteran. Ilmu kedokteran itu yang ditulis oleh Ibnu Sina. Sehingga ilmu itu dicuri oleh orang-orang barat dan tidak mengakui itu ilmu kita orang Islam. Icok lewatnya, ini pegahnya kata Ibnu Sina, pokoknya jadilah barat. Tapi kili itu ini bantajak fakultas kedokteran, kata yang murno ilmu kabeh. Yang salah pegahnya. Bukan, itu ilmu kita Islam. Untuk menghargai Ibnu Sina dari ilmu kesehatan, maka semua masjid di rumah sakit itu rata-rata diberi nama rumah sakit Ibnu Sina untuk menghargai jasa Ibnu Sina. Maka gebuhnan Masjid Ibnu Sina. Nah, jadi itu panjang ceritanya. Saya kira demikian dulu ya, sampai kita sudah selesai satu ayat itu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Atas banyak kekurangan, kesilapan dan ketidakteraturan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.